isi hati sangat dibutuhkan sekali karena kadang-kadang ada banyak hal yang tidak terungkap atau tidak kita sungkan mengungkapkannya atau malu mengungkapkannya. Khususnya bapak-bapak kadang-kadang gengsi untuk mengungkapkan keinginannya, betul nggak? Betul nggak? Ya, kadang-kadang begitu. Ya. Nah, ada 6 hal yang kalau saya mempelajari ya, ada hal-hal yang sebetulnya suami itu inginkan setiap hari dari pasangannya untuk apa yang harus kita sebagai istri lakukan. Nah, yang pertama adalah dorongan atau dukungan. Kadang-kadang suami kita membutuhkan dorongan atau dukungan dari kita, dari istri, para istri ya. Ada satu perkataan begini, para istri pahami dan dukung suami Anda dengan cara menunjukkan dukungan Anda. Nah, kadang-kadang itu yang dibutuhkan oleh suami. Kadang-kadang suami itu membutuhkan kata-kata yang memberikan dorongan. Kadang-kadang dia mau melakukan sesuatu, kadang-kadang dia sungkan untuk aku sebetulnya ragu-ragu, tapi kan kita tahu gelagat dari pasangan kita, apalagi yang sudah menikah puluhan tahun, harusnya mengerti. Jangan berkata semakin lama aku semakin tidak memahami. Sebetulnya kita harus belajar, semakin lama kita belajar memahaminya. Kalau sampai sekarang masih belum bisa memahami 100%, saya juga tidak bisa memahami suami saya 100% walaupun sudah 31 tahun menikah ya. Ditambah kenal beliau, saya sudah 38 tahun mengenal. Lama sekali ya. Sudah lama lebih sekali. dari separuh umur saya Tapi tetap saja saya tidak bisa memahami beliau secara utuh semuanya. Nah, yang pertama yang pasangan kita, khususnya suami, membutuhkan, ini bukan hanya suami ya, sebetulnya istri juga membutuhkan sih dorongan atau dukungan. Katakan, selalu katakan kata-kata yang memberi dorongan, misalnya kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil. Jangan malah dikatakan, jangan kutukan, dasar selalu gagal. Jangan. Kalau suami lagi mau melakukan sesuatu, Pak kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil, itu berikan dorongan ya. Hal yang kedua yang dibutuhkan oleh pasangan kita itu adalah pengampunan atau pengertian untuk memaafkan pasangan kita. Kadang-kadang tidak semua yang dilakukan oleh suami itu betul dan kita tidak suka, dan kita suka. Ada banyak hal yang kita tidak suka gitu, tapi membutuhkan pengertian kita, membutuhkan pengampunan kita, membutuhkan maaf kita tanpa kita terus menghakimi. Nah, ada hari-hari di mana di pernikahan itu sangat sulit. Suami kita mungkin ada hal-hal yang tidak kita sukai, perbuatannya menjengkelkan, kadang-kadang menyakiti, kata-katanya nyelkit, bojo galak ya toh. Bojo saya tuh termasuk bojo galak, saudara. Kalau ngomong tajam terpercaya. Ya begitulah. Tajam terpercaya. Tapi kalau itu kita nggak bisa berkata kamu tuh kalau ngomong jadi ribut, tapi belajar memahami dan ampuni, nggak perlu kita jadi sakit hati berlama-lama. Jadi pada hari-hari itu kita berikanlah pengampunan, berikanlah kita pengertian kepada dia. Satu saat kita akan berbicara dengan baik-baik. Pak, lain kali tuh kalau ngomong tuh mbok jangan nyelkit-nyelkit. Kalau ngomong jangan tajam-tajam. Aku kadang-kadang mak selenting ya di hati gitu. Nah, itu bisa diperkatakan ya. Hal yang ketiga yang suami itu butuhkan sebetulnya adalah selain dorongan, selain pengampunan dari kita, pengertian dari kita adalah doa kita. Doa itu buat suami itu penting ya. Kita mendoakan suami kita itu sangat penting. Kadang-kadang di dalam pekerjaan, di dalam apa, seringkali kadang-kadang kalau beliau sedang mengalami sesuatu gitu ya, sedih gitu ya, saya bisa ngerti. Istri harusnya mengerti lah, seharusnya mengerti. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat suami itu sedih, membuat suami itu
down gitu ya. Kalau kita tambahin omongan atau nasihat, harusnya kamu nggak usah gitu. Ayo toh kuat, lu lagi lemah dikuat no. Ayo toh kuat, ya nggak bisa. Atau kita tambahin nasihat. Hal yang paling penting yang kita harus lakukan adalah doakan gitu. Doakan pasangan kita, doakan suami kita. Minta Allah itu yang bekerja, Allah yang menolong gitu. Pasti Allah itu akan nolong kalau kita istri-istri berdoa. Apapun, setiap kita memiliki agama, memiliki Tuhan yang sama, kita bisa berdoa ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, kebaikan. Suami itu membutuhkan kebaikan kita, suami layak diperlakukan dengan baik. Suami layak disediakan hal-hal yang seperti yang tadi beliau suka katakan, yang tadi sudah katakan. Kadang-kadang saya itu ingin memberikan kejutan dengan masakan yang dia suka, masakan masa kecilnya. Walaupun saya sampai sekarang masih belajar, kadang berhasil, kadang gagal, betul nggak? Ayo. Banyak gagalnya. Kadang berhasil, kadang gagal, ya toh. Beliau itu sukanya makanan nostalgia. Kalau kita kan modern. Kalau dia masakan masa lalu jadi desanya misalnya apa gitu ya, dia suka gitu masak makanan masa lalu lah. Saya kan nggak bisa gitu ya, jadi saya mesti lihat resep, lihat apa gitu, tapi berikan kejutan-kejutan yang itu buat dia suka. Oh iya aku ingat ini makanan ini dulu kalau makan sama keluargaku, sama mama papaku, sama ibu bapakku ya toh. Dia jadi teringat, memori itu kebaikan-kebaikan yang harus kita coba lakukan. Jangan aku gak doyan masakannya dia, walaupun sebetulnya memang saya nggak begitu suka masakan dari dia, tapi saya belajar gitu menyukainya dan melakukannya. Terus yang kelima adalah penghormatan. Para istri haruslah memberikan penghormatan kepada suami kita. Suka atau tidak, suami adalah kepala rumah tangga dan imam di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Berarti kita harus menghormati keputusan yang suami buat. Rasa hormat itu berlaku dua arah, dari suami juga dari istri. Suami juga harus menghormati istri, istri juga harus menghormati suami. Itu akan memberikan sesuatu yang sangat sangat menyukakan di dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita kehilangan hormat kepada suami kita, saya pernah bertemu dengan orang yang bilang gini, saking ya saya nggak tahu perjalanan hidupnya, perjalanan pernikahannya, saking mungkin jengkelnya sama suaminya, dia ngomong, pokoknya Bu, aku nggak mau peduli sekarang apa yang dia lakukan, aku sudah tidak memiliki rasa hormat lagi dengan suamiku. Saudara, kalau ada hal-hal seperti itu, tenang dulu, berdiam diri dulu. Kalau kita melampiaskan hal-hal yang menyakitkan hati kita, ya kita lama-lama akan kehilangan hormat kepada suami, dan lama-lama keluarga itu semakin hari semakin jauh. Kita tidak akan menjadi harmonis, tidak akan menjadi harmoni keluarga kita. Tapi kita bagaimanapun juga kita harus mengusahakan keluarga itu merajut kembali pernikahan kita, mungkin yang sudah rusak, yang sedang gagal, ataupun apa yang sedang kita hadapi. Rajut kembali, belajar penghormatan kepada suami. Suami itu paling membutuhkan rasa hormat dari istri. Jangan sampai suami kita mendapatkan rasa hormat di kantor atau di luar atau di mana, tapi di rumah tidak memberikan rasa hormat. Beliau akan suami-suami saudara dan saya akan mencari rasa hormat di tempat lain, dan itu akan sangat menyakitkan kita kalau kita tidak memiliki rasa hormat pada suami, dan suami mendapatkan rasa hormat di tempat lain ya. Yang terakhir adalah kasih sayang yang dibutuhkan. Suami itu membutuhkan kasih sayang kita ya. Sering kadang-kadang kita tuh sudah capek gitu, alah ini kok kayak bayi, kayak anakku saya tuh 2, tapi sebetulnya anak saya 3 saudara.
anak yang besar itu ini, terus ada anak sulung saya dan anak bungsu saya. Saya anak tua. Anak tua, bukan anak tua. Anak yang tua ya. Jadi kadang-kadang suami itu membutuhkan kasih sayang lebih dari istri. Jangan kita biarkan, kadang-kadang beliau ini tengah malam gitu ya, bukan tengah malam lah, udah malam sudah wayahnya mau tidur gitu, dia ngomong awakku capek, badan saya capek, kok rasanya masuk angin ya. Saya ngerti sebetulnya dia pengen dikerokin gitu, sebetulnya sakitnya ya nggak sakit banget, hanya pengen dikerokin gitu ya. Saya cuma ngomong, mau tak kerokin nggak usah lah, kasihan kamu udah malam kok. Pura-pura tidak butuh. Nggak, sini tak kerokin, karena saya tahu hatinya dia sebetulnya kepengen dikerokin, jadi saya suruh, ayo sini tak kerokin gitu ya, dikerokin ya seneng. Sudah setelah lega dan dia gujung-gujung. Itu pengertian hati saya. Sebetulnya saya ngomong, kamu sebetulnya tidak butuh kerokannya toh, hanya pengen disayang-sayang toh, hanya pengen dilus-lus toh. Iya. Saya jawab, sudah tahu nanya. Jadi kadang-kadang suami hanya membutuhkan kasih sayang kita, membutuhkan waktu bersama dengan kita, berdua saja. Jadi berikanlah. Apalagi kadang-kadang kalau kita sudah memiliki anaknya masih kecil, aduh repot ini anak, coba atur waktu ya, ketika anak sedang tidur atau apa, atur waktu berdua saja dengan suami. Dia membutuhkan kasih sayang ya. Yang pertama adalah dorongan, yang kedua adalah dorongan pengampunan atau pengertian kita, yang ketiga doa kita, yang keempat adalah kebaikan kita, yang kelima penghormatan kita, dan yang terakhir adalah kasih sayang dari kita.